Masa ada daging hiu? Masa iya ada ini? Yang keracunan tuh kan kalau nggak salah beritanya daging hiu nggak sih? Daging baca hiu. lagi. Iya kan nggak salah ya? Nggak mungkin tapi salah baca ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi, bukan penggiringan opini. Ada gitu. Oh iya. Nah pemilihan menu itu kadang keracunan tuh bukan satu hal yang mudah menurut dia. Payah nggak sih meracuni orang? Ya payah lah, payah. Iya kan? Payah. Awak ambil sembarang makan di pasar tuh, kini kan nunggu kuah pasar kok. Ambil sembarang aja barang yang dijual di pasar untuk meracuni orang. Tapi nggak semudah itu gitu. Susah. Atau mungkin ada penyusup. Penyusup sih enggak ya, kalau menurut Wak sih pengetahuan tadi. Jadi kadang-kadang gitu, pemerintah Wak yang hilang tuh meritokrasi gitu. Oke. Jadi enggak ada orang right man in the right place tuh enggak ada lagi. Betul. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kompetisinya enggak di situ tapi ditempatkan di situ. Gitu. Iya. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua mungkin budget anggaran mungkin ya. Menurut keyakinan saya ya. Jadi itu mungkin budget yang harusnya 10.000 karena pengen murah, ya udah ini aja lah biar budgetnya sampai gitu. Mungkin ya. Mungkin. Tapi menurut Darius 10.000 cukup nggak? Cukup sih. Hah? Kalau bergizi sih kurang ya, 10.000 kan. Iya. Nah kan belum tentu sampai 10.000 ke anak-anak bro. Iya kan? Itu kan Iya. menurut keyakinan. Oke. Diawali dengan galak ya. Jadi harus Oke, kau biar natural sih tadi ya. Oke, selamat datang Dario. Ya, Asik, sama-sama, kita Bes. itu harus pakai pembukaan gitu kan. Kita orang timur itu harus membudayakan sapaan, basa-basi. Menurut apa? Basa-basi itu tidak salah sih. Kalau menurut Hafiz ya. Bang menurut Dario. Iya sih, cuman kan algoritma aku yang menghukum enggak usah basa-basi kalau Usah basa-basi gitu ya. Harus to the point. Kalau itu enggak menarik kan? Iya, langsung skip orang. Langsung harus hook, langsung punchline gitu nah, enggak bisa lama-lama Dario. Iya. Oke. Bako, kabarnya Dario enggak suka sama program-program pemerintah. Bukan enggak suka. Dapat dikat di TikTok ah. Ulang ya. Bukan enggak suka. Bukan atau dikat. Udah selalu. Kabarnya Dario enggak suka sama program-program pemerintah. Ah, bahas sebenarnya Dario. Saya cek. Suka kok. Itu selesai podcast, Pak. Bukan enggak suka, tapi ada beberapa Apa hal. sayang? Ondi, kau sebentar lah ya. Ini natural podcast sama kayak Yanzla. Sama kayak Yanzla situ. Ayah lagi syuting. Sama kayak Yanzla bisa. Kayak Angela. Sama kayak Yanzla itu. Ayah lagi syuting, jangan kesini loh. Astagfirullahaladzim. Jangan kesini, ayah lagi syuting. Lupa briefing tadi. Sorry guys ya. Tolong urus lah. Sampai mana tadi? Enggak suka. Bukannya enggak suka. Bukannya enggak suka. Ya, bukannya enggak suka. Suka kok dengan program pemerintah. Cuman kan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Oke. Jadi Contoh misalnya kan banyak tuh kegiatan-kegiatan. Wah, bahasa tadi? Dario enggak suka juga program pemerintah. Bukan enggak suka. Bukan berarti segala program pemerintah tuh enggak boleh kritik ya. Bukan Dario enggak suka, tetapi banyak program-program pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bukan banyak. Enggak banyak loh. Hati-hati ya. Oke. Bukan banyak, tapi adalah beberapa program tuh pastinya butuh dikritik. Butuh dikritik. Ya butuh mungkin masukan. Oke. Tapi Dario tahu kalau masyarakat itu tidak boleh mengkritik terlalu keras. Kecil sih ya. Bukannya negara demokrasi. Asik. Mungkin Agak ngeri kok. iya. Harus lah, boleh lah, masa nggak boleh mengkritik. Nah oke. Itu boleh mengkritik kan? Ya. Ada undang-undangnya. Ya, Tapi apakah negara kau menjalankan aturan sesuai dan sebagaimana seharusnya? yang nampak sih sesuai ya. Yang nampak ya. Tapi Ya tuh, artinya gitu, mengkritik program pemerintah atau mengkritik pemerintah itu kan bentuk cinta ke negara. siap. Karena suatu kebanggaan terhadap negara. Ya, nggak boleh lo gitu tidak peduli dengan negara. Apa yang terjadi itu harus aware, harus sadar gitu. Iya, Yang terjadi gitu harus kalau ada yang kurang, ya kritik dengan baik. Kan nggak bakar-bakar, nggak demo, nggak bakar-bakar. Gitu. Bakar-bakar apa sebenarnya boleh kok? Ya artinya kan nggak anarkis. Iya sih. Kalau menyampaikan di ruang media ya gitu. Tapi ruang media tuh lebih anarkis sih biasa efeknya. Contoh misal, saya coba contoh. Banyak kan, gara-gara contoh Kiko.
orang nggak bakar ban untuk mengkritisi polisi yang lindas Gojek, Oke. tapi melalui sosial media, video viral, lebih menakutkan bagi mereka kan? Bagi oknum-oknum kok tadi gitu. Ya tapi kan kritiknya sampai kan. Nah itu. Betul, yang penting kritiknya sampai. Kritik Karena memang kalau kurang keras itu memang kadang-kadang nggak kurang sampai. Ya, karena kan pemerintah tuh harusnya berjalannya tetap harus ada oposisi kan. Betul, betul. Nah, mungkin masyarakat atau mahasiswa atau pengguna media tuh sebagai oposisi mungkin bagi pemerintah. Ya, kritik pastinya membangun. Ya, Oke, artinya. itu untuk pening scenario. Coba bahas di bidang awak sila lebih kurang ngecek. Netizen kan payah lo kok. Sok-sok lah ya. Sok ngurus politik lo, sebab lo gitu. Nah, awak bahas khusus influencer, kita nggak bahas politik. Kita membahas tentang buzzer. Oke. Nah, dari Rio pernah jadi buzzer? Tunggu dulu, pengertian buzzer dulu. Samaan dulu pengertian buzzer. Pengertian? Pengertian buzzer. Buzzer politik sih lebih tepatnya. Sebenarnya buzzer itu kan berasal dari asal katanya buzz ya, atau mendengungkan, Ya. atau menguatkan. Jadi harfiah pemaknaan itu ditarik untuk menguatkan. Jadi ketika ada seseorang ingin menyorongkan sesuatu kurang kuat, itu ditolong sama buzzer. Ya. Nah itu definisi buzzer dulu tuh. Betul. Akhirnya dia ikut mendengungkan dan dia ikut menguatkan narasi yang belum kuat. Oke. Nah pernah nggak Dario menjadi buzzer? Berarti nggak simpulkan kalau buzzer tuh individu atau kelompok yang menggiring opini Betul. seseorang tokoh atau Ya, partai gitu betul, atau dan lain-lain gitu. Secara umum tokoh dan lain-lain semuanya. Oke, dan lain-lain. Penggiringan opini Betul, ya kan. betul. Buzzer tuh kalau opini ya, menurut keyakinan awak ya. Iya. Jadi kalau buzzer itu konotasinya lebih negatif nggak sih kalau di politik? Buzzer tuh konotasinya tuh pasti lebih negatif. Betul. Menyerang. Itu yang perlu luruskan. Ya, menyerang atau apa namanya black campaign itu kan buzzer tuh. Oke. Pokoknya tuh buzzer melakukan hal yang diperintahkan oleh orang yang membayar. Betul Oke. nggak sih? Nah pertanyaannya, jadi pernah nggak jadi buzzer yang itu dulu deh? Nah, makanya luruskan dulu buzzernya seperti apa. Buzzer yang, oke. Jadi ada dua definisi, ada dua pemahaman yang muncul. Pertama buzzer yang hanya menguatkan, yang kedua buzzer yang menguatkan narasi negatif. Tapi kalau mengalihkan isu kan tidak negatif tadi. Contoh kok, ada kesalahan dari pemerintah atau oknum tertentu, dia melakukan suatu kesalahan. Tapi Dario tidak mengkampanyekan itu. Dario dibayar untuk mengalihkan isu itu. Itu kan buzzer juga. Iya, buzzer. Nah, kok negatif? Ya, kenapa dialihkan isu? Kenapa tidak diperbaiki hal yang salah? Tuh? Oh, oke, baik. Nah, pertanyaannya Dario pernah nggak jadi buzzer yang itu? Sejauh itu belum sih. Tapi kalau pengertian buzzer itu konotasinya negatif atau menyerang gitu ya, kayaknya alun sih itu. Kalau menyerang pihak lain di beberapa momen politik pilkada ya, terutama atau pemilihan kepala daerah, itu kan beberapa membantu beberapa kepala daerah atau calon kepala daerah dulu ya kan. Nah itu termasuk buzzer atau enggak? Kalau menurut Hafiz, itu sepemahaman Menurut keyakinan Hafiz berarti ya? menurut keyakinan dan sepemahaman Hafiz itu buzzer. Itu buzzer ya? Itu buzzer. Kalau seandainya, awak kan banyak tuh membantu program layanan pemerintah. Betul. Contoh kayak, apa namanya, mengkampanyekan program layanan pemerintah lah. Pajak, Ya kayak lalu itulah. lintas, Ya, atau gitu. lintas. Itu kan program yang dilakukan pemerintah tuh. Nah, itu masuk buzzer atau enggak? Kalau keyakinan Hafiz itu buzzer? Tetap tidak. Enggak tuh ya? Jadi gini, kalau hal-hal yang itu tuh sifatnya positif ya untuk rakyat. Misalnya kayak program pemerintah tuh kan bagus tuh. Oke. Misalnya himbauan untuk KB misalnya atau kemarin-kemarin itu apa ya program pemerintah ya. Program pemerintah terakhir Bar? Program pemerintah yang campaign apa? Pajak, Bapenda. Ya, bayar pajak dan lain-lain sosialisasi kayak gitu. Itu kan sifatnya positif untuk masyarakat. Awak kan ibaratnya kalau boleh dikecilin tuh kayak mitra komunikasi lah, sama kayak humasnya pemerintah. Oh, oke. Tapi mitra komunikasi Oke. untuk menyampaikannya ke publik gitu. Beda lah dengan buzzer. Buzzer Kalau itu buzzer itu yang pengertiannya tadi, individu atau kelompok yang dibayar berdasarkan pesanan untuk menggiring opini publik ya, terutama terhadap tokoh atau partai tertentu gitu. Tapi kan semua orderan pemerintah itu kan penggiringan opini, termasuk pajak. Orang yang nggak taat pajak, nggak taat aturan pajak, digiring opininya untuk Itu pajak. bukan itu salah sih. Kalau menurut keyakinan awak itu bukan penggiringan opini, ya. Tapi bukan itu penggiringan lebih opini. ke himbauan, ajakan untuk membayar pajak gitu sih. Oh gitu. Nah, kalau menurut Dario, definisi buzzer yang ada di kepala Dario,
Ya tadi yang black campaign misalnya menyerang tokoh tertentu, dipesankan untuk tolong cari kesalahannya terus serang itu. Atau misalnya ada satu video yang orang tuh misalnya diserang oleh komentar-komentar oleh netizen misalnya. Nah terus buzzer disewa untuk menyerang balik. Nah, Backup gitu. Oke, paham. Menurut Misal ya. Kawan-kawan lah paham. Nah, menurut Dario, apa pandangan Dario mencari buzzer yang seperti itu? Ya itu terserah sih, terserah individu yang mau jadi buzzer Nah, atau apa. kok nuting tulus kok Dario. Jangan terserah orang tua kan maksudnya- bicara kok. Buzzer Dari hati Dario, mencari ada orang dibayar sebagai buzzer, apa pendapat Dario? ya pada umumnya, ya itu balik lah ya, pilihan masing-masing ya kan. Tapi kalau awak sih enggak ya. Kenapa Awak sih Dario enggak enggak memilih itu? Ya mungkin lebih bisa menghasilkan pekerjaan yang lain gitu. Berarti kalau Dario tidak ada pekerjaan lain, Dario ambil yang itu. Enggak, jadi biar lawak ke sawah. Oke, kan timbul pernyataan tuh. Biar lawak ke sawah Ya, daripada jadi buzzer. Memang jadi buzzer kenapa? Ya kalau apalagi buzzer politik ya. Buzzer politik tuh pasti akan sangat rentan untuk bergesekan dengan lawan politiknya gitu, Oke. yang lain gitu. Oke. Dan bukan tidak mungkin akan dibungkam juga nanti gitu. Itu sih yang hindari. Pernah nggak Dario dapat penawaran jadi buzzer? Seperti yang Wak definisikan terakhir tadi ya? Enggak sih kalau itu enggak sih. Nggak pernah dapat tawaran? Wah, lebih ke campaign untuk program-program kerja pemerintah atau Nggak, calon kepala maksudnya daerah misalnya. penawaran majak sih dulu gitu? Enggak ada. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Nggak mungkin dong. Enggak, serius. Maksudnya buzzer yang mana kok? Enggak, bukan Dario ambil, tapi orang ngajak Dario gitu. Konotasi menggiring opini ya. Konotasi kira-kira ya. Pernah ada beberapa kali. Pernah beberapa kali. Nah, di mana Dario tahu kalau itu tuh buzzer? Di mana atau buzzer ya karena lah dijelaskan ya kerja apa, tugas apa gitu. Oke. Jadi wak mendefinisikan kayaknya jadi buzzer lah gitu. Gitu ya. Iya. Dan itu biasanya kan gini, sistem kerja buzzer itu yang Hafiz tahu ya. Yang ngiring opini di satu provinsi. Oke. Gitu kan. Kirim opini. Oh, kok gini? Remote. Wait. Ini kayaknya kita disabotase lah nih. Ada orang nggak suka lah sama pembahasan hari ini. Oke, biasanya kan satu provinsi Ya. itu di-share budget ke agensi. Ya. Jujur Hafiz punya bisnis agensi, tapi kami jamin kami tidak pernah ngambil project buzzer untuk politik. Tapi untuk branding, selagi tidak menipu masyarakat, kami pertimbangkan gitu. Karena itu tools ya. Tapi bukan buzzer posisinya. Kalau yang Dario sepakati sebagai buzzer itu bukan buzzer. Oke. Nah, posisinya di suatu provinsi itu dikirimkan budget buzzer. Itu Sadullah QL tuh ditanya Dario. Biasanya Itu maksudnya. di brief, ditanyakan satu-satu. Oke. Nah, siapa yang ambil? Ada yang nolak. Nah gitu. Nah, Dario kan sebelum Dario menerima jadi buzzer, itu kan pasti ada dulu penyampaian brief. Ya. Brief itu teman-teman apa yang ingin disampaikan. Berarti Dario tahu dong ini isu Ya. buzzer atau enggak. Ya. Nah, di lingkungan Dario ada enggak Imam ya? Aduh sih. saya enggak aduh lah. Di Sumatera Barat oh. Ya, mungkin kadang-kadang sebenarnya gini, maksudnya perbedaan buzzer dengan enggak buzzer itu kan tipis, Bis. Contoh yang Ya kayak Dario tadi tahu. misalnya penggiringan opini, sama-sama penggiringan opini. Tapi mana yang negatif, mana yang positif itu kan masih bisa diperdebatkan. Oke. Maksudnya kalau misalnya buzzer atau misalnya gini ya, kita mendukung salah satu calon kepala daerah. Oke. Kita meng-up program-program beliau misalnya. Oke. Itu positif kan? Betul, Tapi misalnya kita Itu mendukung, buzzer enggak sih? nah bentar dulu, makanya bedanya tipis. Oke. Kalau kita mendukung calon kepala daerah, tapi selain mendukung program-program beliau di media, tapi kita nyerang juga nih lawan politiknya. Oke. Nah itu masuk buzzer atau enggak tuh? Maksudnya black campaign misalnya, oh si lawannya ini Kalau black campaign menurut Hafiz pasti salah. Ya. Mau buzzer maupun indah, ya, ketika kita berusaha untuk menjatuhkan orang lain, ya. menurut Hafiz itu udah salah. Nah itu aja mungkin kita pegang. Jadi artinya kalau mau mendukung salah satu calon, Kita jangan menjatuhkan di orang lain. ya betul. Karena itu termasuk tupoksinya buzzer harusnya. Ya, Walaupun awak sebagai orang yang mensosialisasikan, tetapi kita menyentuh. Oke, paham. ya. Makanya waktu itu kita pernah bekerja sama. ya betul sekali. Oke, jadi ini mungkin teman-teman ada tahu waktu kita tahu waktu pemilihan gubernur 2024 kemarin, itu kami satu tim untuk pemenangan. Mungkin teman-teman tahu lah karena kami jor-joran untuk memperlihatkan itu. Tetapi
kami sempat diskusi apakah ini kita ini buzzer atau bukan gitu. Nah, akhirnya kita ngambil kesimpulan kayaknya kita yakin kita bukan buzzer sih, Bang. Ya, betul. Ya nggak sih? Ya. Karena pertama, kita minta sama itu kerjasama, kita mendukung dan kita tidak mencari keuntungan yang besar. Ini jujur ya Dario. Kita kan nggak cari keuntungan yang besar. Kita membantu yang memang kita dikasih operasional gitu kan. Dan memang itu calon yang kita dukung. Ya. Bukan karena kita dibayar kita mendukungnya gitu. Terus yang kedua kita tidak bakal menyerang Ya. kita tidak menyerang lawan politik dan kita pun sejujurnya tidak diminta untuk menyerang, Ya, gitu betul. kan? Kita hanya untuk memberitahu apa kelebihan-kelebihan dari calon kita, kan gitu ya? Ya. Dan menurut Dario itu bukan buzzer, Menurut saya itu bukan buzzer ya. lebih tepatnya apa? Mitra komunikasi. Mitra komunikasi. Ya, Oke. itu konotasinya lebih positif. Contoh misalnya Ustadz Abdul Somad. Hmm. Beliau kan Ustadz. Beliau ada juga mendukung salah satu calon. Oke. Apakah beliau buzzer? Tidak juga kan. Oh ya, enggak juga ya. Betul. Gitu-gitu Oke, ya, oke, kira-kira. oke. Oke. Nah, emang kenapa dengan adanya buzzer? Menurut Dario, apa sih dampak buzzer tuh? Dampak buzzer ya. Iya. Dampak buzzer tuh kadang-kadang hal yang salah itu bisa jadi benar karena masif kan dukungan di kolom komentar. Oke. Misalnya ada satu opini salah misalnya, tapi karena buzzernya banyak mendukung bla 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 bla, jadi orang yang membaca komen, oh ya salah nih bisa jadi benar nanti. Nah itu takutnya itu, Oke. takutnya itu si buzzer. Nah, masalahnya gini Dario, teman-teman kita yang menerima job buzzer itu nggak paham. Nah itu masalahnya, itu masalahnya. Nah, menurut Dario, pandangannya Dario. Ya kalau itu sih balik ke masing-masing lagi ya, karena kan kita nggak bisa ngontrol orang-orang tuh. Jangan itu buzzer, jangan, nah, nggak bisa kan. Orang tuh kan punya prinsip masing-masing. Yang penting kita keep diri kita aja. Iya sih. Oke. Dario cari aman mana? Tadi di briefing nggak kayak gitu. Nggak ada, mas serius tuh buzzer. Enggak, menurut Dario, mereka ngambil tuh bah atau pure nggak punya pitih dan itu ada pitihnya. Kalau menurut Wak ya, menurut keyakinan Wak ya, Yeah. menurut keyakinan Wak, karena Wak nggak pernah bertanya secara langsung. Mungkin karena nggak tahu, bisa Oke, jadi, oke. ya kan? Atau memang uangnya lumayan menggiurkan, Oke. ya kan? Atau memang mungkin mereka bagian dari Itu sejak awal. ya kelompok itu gitu Oh, misalnya. mereka bagian di kelompok itu. Ya, bisa Nah. jadi. Kalau pandangan Anda sendiri, buzzer itu bukan dosa kecil menurut saya. Oke. Itu dosa yang besar sekali. Kenapa? Pertama, unsur fitnah. Fitnah dosa besar, Bang. Ya, betul. Kedua, mengunjing orang. Itulah dua dosa besar tuh, Bang. Ya. Menjadi seorang buzzer tuh gitu. Dan itu masuk ke kategori dosa besar gitu kan. Nah, ya kita nggak bisa klasifikasikan dosa besar atau enggak. Itulah jadi salah tuh. Betul. Yang kedua, nah impact-nya menurut Apis pribadi, buzzer tuh sama juga korupsi. Kenapa? Kenapa? Contoh nih kita daerah bencana. Daerah bencana ternyata ini contoh, tolong nonton video full. Contohnya ternyata pembangunannya belum banyak Oke. atau pertolongan pemerintah belum nyampe. Oke. Kan gitu kan, beriuhlah di sosial media. Kan gitu kan. Setelah riuh di sosial media, gitu ya, mengkritik dong masyarakat, kok kayak gini. Nah, agar menenangkan kondisi, pemerintah bukan mengirim bantuan, tapi malah mengirim buzzer untuk nenangin masyarakat. Ya, Itu kan impactnya sama orang yang terdampak bencana luar biasa tuh, Bang. ya, betul. Ya kan? Gara-gara si buzzer. Karena tenang, nah oknum-oknum di pemerintah tidak lagi punya dorongan untuk melakukan tugas-tugasnya. Gitu. Ya. Ngeri nggak tuh? Ngeri sih itu. Ngeri nggak tuh? Iya. Apalagi kok bicara bencana kok. Bicara bencana yang disambut tokohnya yang datang. Bukan esensi apa yang dikerjakan. Ya betul. Tapi terkait bencana, Pis, Oke. kan banyak sekarang tuh pembantu-pembantu presiden yang laporannya itu nggak sesuai yang terjadi di lapangan. Ya nggak sih? Sebelum-sebelumnya. Itu nggak sih? Betul. Jadi salahnya kadang-kadang di situ. Jadi A yang terjadi, kadang-kadang sampai ke presiden tuh B. Jadi komunikasi antara presiden dengan pembantu-pembantu beliau tuh agak kurang pas gitu. Jadi banyak blunder-blunder yang terjadi karena itu. Oke. Itu yang Dario rasakan. Yang kita lihat ya, Yang kita lihat di kita lihat di media sosial, pemberitaan. Kan banyak tuh pembantu-pembantu beliau yang blunder. Bilangnya A ternyata belum A. belum A gitu, blunder kayak ya adalah salah satu menteri bilang
Ya, tapi kalau sebut menteri itu tahu menteri. Programnya 90% udah terjalankan. Itu kan gitu. ada di berita, harusnya aman sih. Kan lah tahu dan itu memang faktanya. Menurut dari itu baik kok bisa begitu ya. Ya, Gua sebagai orang lapau sih kok. Ya komunikasi sih, harusnya komunikasi presiden dengan bawahan tuh kayak susah gitu. Kan kalau Kita lihatnya seperti itu. Ya, kita Ini lihat. keresahan kita ya. Ya, jadi contoh misalnya dari salah satu menteri bilang, contoh yang bahasa MBG. Nah, ini menu kita nih, ini Pak, ternyata di lapangan tidak gitu. Oke. Jadi asal Bapak senang gitu kan. Oke. Kan di medsos itu orang bahasnya asal Bapak Ya, senang. ABS, asal Bapak senang. Jadi komunikasi antara pembantu beliau dengan ke beliau tuh jadi mengerucut susah. Kan ada juga di beritanya tuh harus melalui Seskap juga, harus melalui Call TD. Jadi mungkin itu ya komunikasinya perlu diperbaiki. Tapi Pak Presiden nggak nonton video mana? Pak Presiden kayaknya nggak megang HP sih kayaknya. Oh, iya. Nah sekarang berarti lagi pesan ke ya orang-orang yang bisa berkomunikasi ke Presiden gitu ya. Ini kami ini gestur Sampai nggak sih masyarakat loh. Kami ini gestur masyarakat loh. Masyarakat paling bawah yang sebenarnya merasakan apa yang kebanyakan masyarakat rasakan. Gitu. Ya. Nah, wah geser stick kok. Kan bahasa okay. Kok. Ada isu yang lagi hangat pada kini itu MBG. Makanan bergizi gratis. Udah Rio lah pernah endorse Dapuanya. Nggak, belum. Nggak mengalih loh. Nggak perlu dijual sih itu. Jalan terus, libur jalan terus. Kok nggak negatif? Tensi Dario menyampaikannya. Enggak sih, itu nggak perlu di-endorse. Tapi Bapak, pandangan Dario terkait MBG. Secara umum dulu. Program MBG itu apa menurut Dario? Bagus. Kalau secara umum program itu tujuannya pasti bagus. Memperbaiki gizi kan anak-anak. Tapi kan tata kelolanya banyak yang miss di lapangan. Oke. Jadi kadang menu yang disampaikan tuh nggak sesuai. Kadang-kadang tuh keracunan. Kan banyak berita kita lihat di medsos kan. Terus kadang-kadang implementasinya tuh terlalu memaksakan, kadang terasa memaksakan. Contoh anak-anak libur tetap dikasih MBG. Bulan puasa juga tetap. Tapi kalau Dario libur harusnya nggak usah ada gitu. Menurut saya nggak usah ya. Libur? Ya menurut Pak ya. Ya tapi gimana kan kalau nggak dikasih MBG tuh stop dapur. Ya tapi di libur Mbak Asi harus dandan ke rumah. Kalau libur dantan ke rumah. Cie. Melalui, ya kayaknya sih. Kayaknya ya. Kalau bisa lihat berita gitu ya, disampaikan ke rumah. Kalau bulan puasa tetap, tapi kuenya kue kering yang bisa dimakan pas berbuka. Oh jadi di sekolah dikasih, dibawa pulang ke rumah biar bisa makan di rumah. Betul. Tapi tidak ada orang majak Dario untuk buka MBG. Sejauh ini tidak ada ya. Nggak ada yang ngajak Dario? Tidak ada. Karena atau dia Dario nggak dapet, nah. Enggak sih, kalau itu sih enggak ngaruh sih, Dawa. Awak lebih melihatnya itu, MBG itu bagus sih, bagus. Cuman kalau pola berpikir orang yang awam gitu ya, yang nggak ngerti politik atau orang-orang masyarakat pada umumnya lah, menurut Wak MBG akan lebih baik gitu anggarannya itu dialokasikan untuk biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Karena sebuah bangsa yang besar, bangsa yang kuat itu pasti pondasinya pendidikan anak-anaknya kan. Oke. Bukan anak-anaknya bergizi cuman kenyang gitu, Pis. Oke. Ya, kalau seandainya kita kasih MBG kan cuman kenyang bergizi kan belum tentu kan, maksudnya itu kan masih banyak menu-menu yang tidak sesuai gizinya misal. Tapi kalau pendidikannya kayak gurunya diperkuat, guru honorer misalnya atau guru-guru itu dikasih pengajarnya gitu. Ya, dikasih gaji yang layak, pasti guru-guru yang masuk itu pasti guru-guru yang berkualitas. Nah, nanti dampaknya pasti ke murid-muridnya juga berkualitas. Coba lihat sekarang Fis, di media sosial tuh sangat ramai konten-konten social experience gitu. Oke. Yang bertanya hal-hal yang sangat dasar ke anak-anak SMP dan SMA. Mereka tidak tahu segitu rendah gitu literasi pendidikan anak-anak. kita nak. Ya gitu. Iya. Kayak ibu kota Jakarta, sederhana saya nggak tahu ya gitu nak. Nggak tahu gitu. Jadi sangat parah gitu. Apakah itu yang akan menjadi 2045 Indonesia emas itu? Nah, sepertinya tidak ya. Jadi alangkah lebih baik gitu alokasikan anggaran yang sangat banyak itu ke tenaga pendidiknya mungkin, sekolah mungkin gratis mungkin. Gitu. Dan Dario baca nggak sih berita di NTT ada anak yang bunuh diri? Ada. Nah itu lagi kan, berarti kan biaya sekolah nggak ada. Walaupun biaya sekolah itu gratis ya, yang dasar SMP, SD, tapi kan tetap butuh biaya buku, uang jajan, sekolah. Ya betul. Gitu. Tapi kalau menurut pribadi ya, di NTT itu, Dario baca nggak sih beritanya? Anak umur 10 tahun. Perasaan Dario waktu mencari berita itu? Agak menyedihkan ya. Jika cuma gara-gara buku dia bunuh diri, berarti kan memang keluarganya benar-benar sangat miskin. Untuk beli buku nggak bisa gitu. Dan selama bangsaku
selama bangsaku berdiri, kita belum pernah membaca berita kalau ada anak kecil yang bunuh diri gara-gara nggak makan. Itulah. Itu sih mirisnya. Menurut Mas itu harus jadi bahan evaluasi di pemerintah ya. Ya. Karena apapun itu baik kecil atau apa tetap tuh nyawa manusia kan. Betul. Jadi harus tetap jadi bahan evaluasi. Betul. Kok berat ya? Ini untuk MBG sendiri. Tapi kan MBG kok bang, ya pasti ada pro dan kontra lah ya. Oke lah, kita hilangkanlah pro dan kontra. Karena bagaimanapun juga anggaran sudah diturunkan, dapur-dapur sudah didirikan, yayasan sudah menginvestasikan tempat-tempat untuk memproduksi. Ya. Sekarang apa yang bisa kita optimalkan dari MBG? Menurut Dario? Menurut yang pertama memang tetap harus evaluasi. Evaluasi. Ya tentang MBG-nya atau tata kelolanya? Tata kelolanya. Oke. Kalau MBG ya udah terlanjur lah ya, sudah terlanjur juga, jalan dan agak susah ya itu dihentikan ya. Oke. Karena ini memang program unggulan program unggulan dari sewaktu kampanye kan. Nah, terus mungkin tata kelolanya kadang-kadang ada beberapa hal tuh yang sangat terlalu dipaksakan gitu. Kayak kepala MBG mengeluarkan statement-statement yang sangat memaksakan gitu. Oke. Bisa nanti dilihat di berita. Ya contohnya seperti kayak anak putus sekolah tuh ternyata karena tidak ada uang jajan gitu-gitu. Itu kan data sumbernya dari mana gitu supaya. Iya. Ya kayak gitu. Jadi seolah MBG ini terlalu dipaksakan. Menurut keyakinan Dario ini terlalu dipaksakan. Ya itu satu. Itu memang harus dievaluasi beberapa hal. Apakah menunya atau cara pendistribusiannya, waktu juga gitu. Banyak hal lah. Kan banyak juga yang keracunan. Ya, perlu dievaluasi tuh. Nah, praktek di lapangan. Di sekitar rumah Dario ada MBG? Ada. Dario pernah mencari. Abis jujur lo pernah mencari orang bagian-bagian langsung lo pernah? Pernah. Pernah di sekolah. Di sekolah. Anak Dario ada PMBG? Dapat. Tapi tanggapan anak Dario? Macam-macam ya, namanya anak-anak kan kadang random. Iya. Nah, enak menunya lah, inilah, apalah gitu. Ada gitu ya? Ada lah, pasti. Beko ditulis di orang anak Dario aku sekolah di mana? Aku yang jadi masalah netizen aku. Ya namanya anak biasa. Iya. Nah, yang jadi problem kok Dario, masyarakat waktu memang awak lebih ke ya pemerintah salah ya, ada salahnya gitu. Tapi masyarakat tuh ada salahnya gitu. Sebenarnya kan ketika program-program pemerintah itu dijalankan dengan baik, nah kadang-kadang kan menengah ke bawah kok, yang banyak terjadi problem, termasuk kayak tata kelola MBG. Masa bisa anak kecil keracunan? Iya. Kan gitu kan, ndak nyocoba kah dulu gitu, ndak nyocek kah dulu. Menurut itu hal yang sangat sederhana gitu. Iya, padahal melibatkan ahli gizi kan. Melibatkan ahli gizi gitu. Harusnya itu sih. Ataukah perekrutan ahli gizi? Masa ada daging hiu? Masa iya ada daging hiu? Yang keracunan itu kan kalau nggak salah beritanya daging hiu nggak sih? Daging baca hiu. lagi. Iya kan nggak salah ya. Nggak mungkin tapi salah baca ya. Mungkin teman-teman bisa koreksi. Bukan penggiringan opini. Ada gitu. Oh iya. Nah pemilihan menu itu kadang keracunan itu bukan satu hal yang mudah menurut dia. Payah nggak sih meracuni orang? Ya payah lah. Iya kan? Payah. Awak ambil sembarang makan di pasar tuh. Ini kan nunggu kuah pasar kok. Ambil sembarang aja barang yang dijual di pasar untuk meracuni orang. Tapi nggak semudah itu gitu. Susah. Atau mungkin ada penyusup? Penyusup sih enggak ya. Kalau menurut Wak sih pengetahuan tadi. Jadi kadang-kadang gitu. Pemerintah Wak yang hilang tuh meritokrasi gitu. Oke. Jadi enggak ada orang right man in the right place tuh enggak ada lagi. Betul. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kompetisinya enggak di situ tapi ditempatkan di situ. Gitu. Iya. Nah, itu salah satu. Terus yang kedua mungkin budget anggaran mungkin ya. Menurut keyakinan saya ya. Jadi itu mungkin budget yang harusnya 10.000 karena pengen murah, ya udah ini aja lah biar budgetnya sampai gitu. Mungkin ya. Tapi menurut Darius 10.000 cukup nggak? Cukup sih. Hah? Kalau bergizi sih kurang ya, 10.000 kan. Iya. Nah kan belum tentu sampai 10.000 ke anak-anak bawah. Iya kan? Itu kan Iya. menurut kayak Di mana dia sampai lah? Aku kira nggak tahu dari itu ternyata. tidak kan ini apa kita menduga. Oke. Belum tentu kan gitu. Iya. Bukan menuduh ini. Oke, karena negara waktu dari awak habis paham sih, kok bisa sampai sejauh itu gitu. Karena waktu kini kula di fase trust issue dari. Ya.
Jangankan sama pemerintah, serumah sih orang ada yang trust issue gini. Dia tetangganya sih trust issue gini. Dia ada ya? Kok saya kelan? Dia ada ya? Trust issue itu maksudnya konteksnya apa? Ya orang nggak percaya juga lah. Banyak. Ya program kerja. Oke. Gitu lah. Trust issue ke pemerintah? Hah? Trust issue ke pemerintah? Semuanya kita tuh hidup di ruang yang kini lah mulai trust issue gitu. Kenapa? Contoh gitu salah. Abis pernah baca ceramahnya Cak Nun, namanya Cak Nun. Cak Nun itu hopeless saat Indonesia itu minimarketnya lah Doargo. Ya. Itu tuh Cak Nun tuh lah hopeless. Aduh nggak ada bisa gue harapin lagi di Indonesia ini. Gitu. Kenapa? Tidak ada lagi tawar menawar. Karena orang ras kena kicu aja gitu. Iya. Itu kan sih? Ya bisa. Ancak belatan menargo karena nya kecek kok dinaikan harga di mana harga nggak bisa dibandingkan harga gitu. Iya. Nah makanya ketika supermarket atau minimarket lah belatan harga itu ruang sosial mati. Iya. Betul sih itu. Dan tidak ada lagi ruang kepercayaan antara satu orang dan satu orang lain. Lah lalu bagaimana kita akan mengurusi hal besar yang pondasinya itu kepercayaan? Ba acara dari yo yakin magia piti ka orang 30 berarti kalau 1000 siswa 10.000 siswa dikali 3.500 berarti 35 juta untuk pergi orang makan. Seberapa yakin udah Rio magia orang Indonesia hari ini piti sebanyak itu tiba di bawah sebanyak itu? Ya kan berdasarkan sejarah ya, berdasarkan sejarah sebenarnya apapun program pemerintah yang skalanya besar Ya. pasti semuanya korupsi. Sampai hari ini nggak ada yang nggak korupsi. Nggak ada yang nggak korupsi. Nah itu maksud habis kita. Coba kita bahas misalnya EKTP. EKTP. Pasti korupsi semuanya kan. Ya, proyek Hambalang. Haji misalnya. Haji. Nah, gitu-gitu. Pengadaan Al-Quran Syado, Ya. sampai korupsi. Cuman bukan tidak mungkin itu jadi penyebab trust issue gitu. Oke. Ya karena setiap proyek itu kan selalu ada masalah. Gitu. Itulah penyebabnya. Mungkin ya. Karena ada yang pasti ya Bang. Ya karena kan opini tapi. Iya, opini ya. Pendapat pendapat. Pak ya. Kemungkinannya gitu ya. Ya mungkin. Nah, di situ terjadi skema di masyarakat Pak yang dibangun oleh saling ketidakpercayaan susah gitu Rio. Iyalah. Apapun programnya, zakat pun dikorupsi, kan gitu kan? Ya. Nah, sampai-sampai kok ada yang unik kok. Mungkin yang relate sama Wak lah. Dari Rio pernah itu enggak sih? Pernah enggak? Kok jujur saya udah sebut orang sia. Pemerintah ngontak untuk mempromosikan event, tapi yang ngecek ada budgetnya. Pernah sih itu. Aco. Ya. Alah dari kan warga bantu lah. Dia sampai daerah. Ya kan memang itu. Ya, banyak ya. Nah, janggal nak menurut Dario, kok Pis kontak kok yo, kok. Pis bantu dong acara kami, acaranya kok acara promosi, event promosi. Oke. Lah, dikontak Dario, Dario bantu dong promosi event kami ndak ada budget, tapi rigging tagak, artis nasional. Ya. Kebayang Pak. Nah, menurut Dario, orang kok ndak paham sistem kerjanya tuh Pak. Harusnya orang tuh paham ya sistem kerjanya. Tapi masalah anggaran kenapa tidak ada tuh mungkin nggak tahu ya. Mungkin masalah internal mereka. Tapi harusnya mereka tuh berpikir kalau kita nih sebagai media, ini kan mata pencarian kita. Oke. Beda ya, misalnya kita nih pejabat BUMN misalnya, atau bukan pejabat, atau kita pegawai negeri lah, yang pokok kita tuh di sana. Terus kita diminta bantu di medsos, yang bukan pekerjaan kita. Oke. Itu sih masih oke ya, masih masuk akal gitu. Tapi ini job desk kita atau pekerjaan kita tuh ini. Sedangkan di belakang kita ini banyak orang lain. Tim kita yang harus kita gaji gitu. Harusnya mereka paham sih kalau itu. Iya, nah. Ya. Karena atau orang tuh udah nganggap Pak kerja ya. Itulah, itu kurang tahu ya kalau itu ya. Tapi itu kan cuman sebagian kecil. Sebagian besar kan paham. Harusnya paham sih itu ya. Iya. Nah, yang lawak tuh sebagian ngecin ada budget. Tapi sebagian lain lumayan lah. Iya nggak sih? Nggak bisa meratakan ya. Jujur beberapa dinas mereka menghargai kita luar biasa. Ya kan? Dan mampu membayar mereka sesuai dengan value yang kita berikan. Ya. Tapi beberapa dinas kok ngecin ada budget gitu. Atau nggak ada memplotkan itu. Sebenarnya kami nggak lo jujur benar, kalau nggak lo kami minta bana gitu. Iya nggak sih?
Iya nggak sih? Iya, iya. Iya nggak sih? Cuma kan bagaimana porsiku ditempatkan sesuai dengan sebagaimana seharusnya. Iya, iya. Ya kan? Ya, cuman kan hal-hal seperti itu tuh ya, yang mempengaruhi banyak, Fis. Oke. Karena masalah politik ada juga, ya kan? Sentimen-sentimen. misalnya. Contoh. Ya, sebenarnya kalau secara garis besar kan politik ini nggak boleh baper, Fis. Oke. Ya nggak sih? Oke, betul. Itu sepakat. Politik itu dasarnya tidak ada teman yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Oke, Semuanya berdasarkan kepentingan. betul. Artinya nggak boleh baper kan? Betul. Harusnya. Cuman ada juga kepala daerah itu yang baper. Oke. Contoh misalnya ya, Udario mendukung salah satu calon di pemilihan kepala daerah kemarin. Iya, oke. Ternyata kalah. Oke. Yang menang itu meng-cut beberapa job yang sudah kerjasama separuh jalan dan memblok yang akan masuk gitu. Dan memblok Yang akan masuk. yang akan masuk. Ya, itu. Itu Dapat tuh. info dari mana dari itu? Ya, coba bayangkan. Nakar waket ya. Coba bukan itu. Coba bayangkan kita udah kontrak tanda tangan. Ada. Ada. Oke. Janji bikin video 5. 2 udah jalan. Oke. Yang 3 di tengah jalan tiba-tiba di-cut. Padahal udah tanda tangan itu. Ada. Lah kontrak tanda tangan. Alah. Alasannya perintah atasan. Siapa atasannya kalau bukan kepala daerah yang terpilih? Itu bisa dituntut sebenarnya. Ya. Kalau tatakan kontrak itu bisa dituntut. Ya, Karena awak dia sih- udah berkorban waktu kan. Ya, awak sih berpikirnya ya nggak salah terlalu. Kalau udah kan buta. Oh, ya. Nah, itu real seperti itu. real. Itu tuh pernah awak alami baru-baru kok gitu. Oke. Apa lagi dari itu? Apa ada hal-hal lain yang Hal lain ada ganjal kok gitu? salah satu dinas sama menghubungi awak untuk meeting minggu depan gitu. Oke. Ada project campaign salah satu program pemerintah lah. Oke. Pemerintah daerah. Ya, Oke. 4 video ya. Ya, kita meeting hari Senin. Ternyata tiba-tiba hari Senin belum lagi sekarang kata Bapak Kepala Daerah enggak jadi gitu. Artinya, Pak paham lah kan? Karena dulu pernah di-cut di tengah jalan, sekarang mungkin karena dinasnya belum tahu ada sentimen dari kepala daerahnya, langsung di-cut. Berarti nyo alum pandai Ya itu berpolitik namanya sih. baper kan. Padahal waktu kampanye itu enggak ada sedikit pun kita menyerang beliau Karena nak mendukung aja. karena enggak mendukung aja gitu. Tapi menurut dari itu hal yang wajar nggak sih dalam politik? Nggak tahu ya, karena politik yang Wak lihat di media sosial atau di TV itu kan cuma permukaan. Di belakang, di dalam kita kan masih banyak. Iya. Banyak yang nggak kita tahu. gunung. Jadi banyak yang nggak kita tahu. Ya cara menyikapinya ya terima aja. Itu kan konsekuensi politik kan. Iya. Selain itu Dario, apa sih hal-hal yang unik menurut Dario ketika bekerja sama dengan pemerintahan? Karena awak sekaligus memperjuangkan konten kreator sebenarnya gitu. Ada tuh beberapa tahun yang lalu markup harga. Oke. Ya, yang sampai ke Udario tuh cuman sekian. Itu kalau dihitung-hitung berapa kali lipat ya. Berapa persen itu? Ya, contoh ya, Ya, sebut nominal. Yang sampai cuma 6 juta, Oke. yang naik itu ternyata 30 juta. Pernah? Nah, tahunya dari siapa? Tahunya dari Bapak Wali Kotanya tuh ngomong ke orang, wih ternyata Udario mahal ya, bayar segini. Nah orang tuh kebetulan kenal, ditelepon langsung. Oke. Katanya Pak Wali Kota budgetnya segini kemarin. Enggak kok, masih ada kok. Dari sebut enggak? Enggak lah. Karena cuma nerima ini, malamnya langsung awak chat Pak Wali Kota, Pak, saya cuma nerima ini, bukti transfer masih ada. Dario nggak tahu kalau itu dimarkup. Nggak tahu. Karena nggak ada minta kwitansi atau apa. Agak aneh Cuma sih. dibayar sih. Dibayar. Berarti kalau pemerintah kan lengkap ya. Ya biasanya kan lengkap. Ada kwitansi, Betul. ada apa namanya invoice. Betul. Berarti kan mereka meniru tanda tangan Dario dong kemungkinan. Nggak tahu ya kalau itu ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi itu. Cuman yang sebenarnya kan yang hak kita sesuai rate kan udah diterima. Betul. Cuman yang kita masalahkan kan sampai ke orang lain tuh seolah-olah udah ini mahal nih bayarnya segini gitu. Itu sih yang kita nggak terima. Oh iya, karena itu berbicara tentang apa ya? Ya posisi kita juga lah. Iya. Itu pernah terjadi sekali dulu. Tapi nggak tahu kalau selama ini tuh praktiknya seperti itu nggak tahu. Tapi yang apa namanya yang ketahuan cuman itu. Oh, oke. Tapi kalau dari Ocha lihat dalam pemerintahan banyak nggak orang-orang elok? Banyak lah, banyak banget pemerintahan ya. Kadang-kadang perilaku seperti itu tuh karena ada kesempatan seperti kata Bang Napi kan. Oh iya. Kesempatan. Tapi Epis pernah sobo, orang elok di pemerintahan jadi korban pernah bang?
Ya, itu banyak tuh. Ya kan? Ya, banyak korban. Makanya awak kok nggak bisa mengeneralisir pemerintah. Sebenarnya di dalam pemerintah itu banyak orang elok. Iya. Jujur, oknumnya lebih banyak. Iya, iya. Sehingga kawan-kawan wak elok kok nggak ada ruang gitu bang. Betul. Atau kalau bareng cak itu. Ya menurut gua sistem itu yang seperti itu. Sistemnya membentuk orang tuh seperti itu. Jadi susah akan ini. Cuma kayak contoh aktivis nih masuk ke anggota dewan akan merubah sesuatu, ternyata nggak bisa kan? Iya ya. Karena sistemnya membentuk seperti itu. Akan susah itu. Oke. Kau lah di penghujung. Menurut Dario. Coba lah wak kini kau segmen berandai-andai. Berandai-andainya kan dalam Islam itu kan berandai-andai masa lalu nggak boleh. Kau berandai-andai masa depan tuh boleh kan. Di demokrasi itu kan ada 3 tiangnya, bukan pilar tiangnya. Pelakunya legislatif, eksekutif dan yudikatif. Ya. Yang dekat dengan awak kan legislatif dan eksekutif. Ya. Kalau Dario jadi anggota DPRD. Nah kok DPRD kan kamu jalan fungsi ya. Fungsi DPRD itu membuat regulasi, dia membuat aturan. Mereka lah yang membuat aturan di daerah tuh disepakati oleh anggota DPRD, maka itu berlaku di daerah. Ya. Nah, kalau Dario jadi anggota DPRD, aturan 3 aturan yang ingin Dario buat. Awak sih nggak ingin ya jadi anggota dewan. Serius nggak? Batu kok Dario nak nama jadi anggota DPR. Nah, belum. Bah. Kurang berkompetensi sih, Pak. Masih kurang ilmu, masih kurang. Berarti Rasulnya hebat ya. Kayaknya ya. Kayaknya gitu. Nah, awal jujur ya Dario luar biasa lah kompetensinya gitu. Yang habis tahu gitu. Dan Dario ngece, kayaknya udah layak di kota DPR. Masih banyak, masih perlu belajar. Berarti orang di situ lebih layak daripada Dario. Hari gini. Ikut netizen mencaliak mimik pada Dario. Tapi layak dalam hal apa dulu kan? Kan kalau Ya, sebagai anggota DPRD, kita nggak bahas tentang kepribadiannya, nyobininya duo, nambang ilegal, beko lah bahas itu. Gitu. Kompetensi dulu gitu. layak sih itu. Ya, pasti tetap ada oknum ya. Maksudnya ada orang-orang yang kurang pas gitu. Oke. Pasti ada. Dari 10 anggota DPR, berapa oknum? Yang kurang layak secara yang kompetensi. Kurang layak secara kompetensi. Ke opini Dario. Kita bukan membahas lembaganya ya. Lembaganya ya gitu. Lembaganya bagus dan memang itu adalah pilar dari demokrasi gitu. Ya mungkin 7 yang layak atau 8 yang layak, 2 yang enggak gitu. Mungkin ya. Mungkin ini ya. Ini kan secara secara yang kita lihat di media sosial. Oke. Berdasarkan apa misalnya indikatornya ya mungkin kebijakan-kebijakan, kadang cara dia memberikan ini. Kalau Dario tahu nggak sih? Dario kan Solo kok. Berarti habis ambil 3 lah ya. DPR RI, DPRD Sumbar, DPRD Solo. Sebut masing-masing 2 tahun terakhir undang-undang yang mereka buat. Saya cek undang-undang saya. Awak sih karena sibuk di konten jadi nggak terlalu mengikuti itu ya undang-undang itu. Sedangkan Dario sih orang media nggak tahu tuh kita. Ya kalian nilai lah serang gitu. Sosialisasi yang kurang atau sosialisasi nggak ada. Itulah kurang tahu. Karena FYP memang konten-konten sih, jadi jarang Wak Cici lihat. Dan pertanyaannya Pak survei lah sih, kalau saya yang tahu apa yang undang-undang dibuat. Survei di masyarakat. Kalau DPR RI sih masih pasti tahu lah kan, kayak Omnibus Law. Maksudnya kan yang undang-undang TNI itu kan orang tahu tuh. Kalau DPR RI ya. Kalau daerah kan nggak terlalu ikut ya. Terlalu tahu ya. Oke. Geser ke eksekutif. Kalau Dario jadi eksekutif. Ya, bupati, gubernur. Memang tak minat juga sih itu. Orang kan tak minat. Ya karena bebannya terlalu berat. Menurut Pak, jadi kepala daerah tuh bukan hanya masalah jadi pejabat gitu ya. Tapi tanggung jawabnya sebenarnya berat. Ya. Pak pernah mengkritik kepala daerah, langsung chat pribadi. Oke, langsung. Pak, ini kayaknya Bapak komunikasinya kurang di sini, bla 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 bla. Tolong bahas hal-hal yang substansial, jangan bahas hal-hal ini. Gitu. Kepala daerah? Kepala daerah secara langsung, secara pribadi. Di Sumatera Barat? Sumatera Barat. Baras pun? 2 hari tidak dibalas ya. Oke. Habis itu dibalas, oh siap terima kasih. Ya,
Alhamdulillah positif. Tapi itu Jawaban beliau menurut Dario ini nambah lihat tuh asprinya. Menurut Sinyo, Masih. beliau yang belas karena itu nomor pribadi. Nomor pribadi bukan nomor yang apa. Bukan. Kita pernah berkomunikasi dulu ya. Oke. Nah, terus pernah. Alhamdulillah ada perubahan dari cara konten-konten yang beliau buat dan Ada lain-lain. perubahan. Ada Berarti perubahan. cukup mendengar lah ya. Ya mendengar kritikan, alhamdulillah ya. Beliau kritikan alhamdulillah ya. Tapi awak lah siap kok waktu itu kalau beliau tidak mendengar akan dimusuhi, sih awak lah siap. Karena menurut awak tetap harus dia give kritikan karena awak kenal beliau. Gitu. Kenal. Itu kepala daerah. Kepala daerah. Tingkat kabupaten. Tidak usah spesifik ya. Spesifik lah ya. Ya itu kan masukan yang positif. Artinya kan kita sebagai konten kreator punya perspektif yang sebagai orang media pasti punya perspektif. Komunikasi ke media tuh bagusnya seperti ini loh Pak. Gitu. Tapi kan nggak dipublish, nggak di depan orang-orang secara langsung. Nggak dipublish semua langsung. Karena harusnya dipublish. Jangan. Jadi Dario, iya Tambah banyak kepala daerah mah musuh hewan itu. Tambah banyak lah kepala Kan daerah. itu bisa di konten untuk branding beliau. Enggak lah, jangan. Tapi itu bagus sih, respon beliau sih bagus. Cukup Apresiasi. Apresiasi Karena kan kebanyakan kepala daerah tuh agak susah ya menerima ruang. Ya clue, ciri-ciri. Janganlah. Enggak, netizen nebak. Itu aja lihat belakang layar. Oke, yang tahu saya kepala daerahnya silakan tulis di kolom komentar. Tapi beliau bagus. Kalau nggak bagus nggak terpilih ya. Beliau ya? Perlu masukan. Kayaknya tim medianya kurang memberikan masukan. Oke. Untuk perbaikan bagus itu. Awak udah nanya Ci, kalau lupa tadi kayaknya penting mana pertanyaan tuh. Bukan lo. DPR kok menarik mana? Minum aja lah. Minum lah. DPR kok menarik mana Dario? Nah, awak berbicara tentang anggota DPR. Agak riskan loh Mas DPR, karena aman gak sih? Itu terserah habis ya Pak, opini sih. Oh ya, awak nanya tapi Dario mau opini gitu ya. DPRD, awak tuh kan sebenarnya fungsinya banyak ya. Karena orang tuh banyak Dario. Kalau gubernur ke gubernur, 2 orang. Ya. Bupati ke bupati 2 orang ya. DPRD itu bara kursinya gitu. Ya, betul. Kan gitu kan? Nah, Dario tahu nggak indikator kalau anggota DPRD itu nyokrajo? Ya pastinya yang tadi kan. Enggak harusnya kan. Ya, terus anggaran-anggaran yang diajukan oleh eksekutif kan bahasanya di DPR kan. Tapi kok itu tidak pernah disosialisasikan ya? Mungkin ada. Nah, awak sih yang enggak lihat mungkin. Tapi umur dia Pak, kita buat sistem gitu DPRD itu gitu kan. Semua programnya harus ada di situ di website tuh gitu. Nah kan itu yang digagas Ahok kan. Bara piti keluarnya, baranya belanja pena, dimanyo Bali gitu. Ya sepertinya Ahok sudah melakukan itu. Tapi kenapa tidak dilakukan menurut Dario? Iya. Itu rancak gak sih? Ya rancak bagus. Rancak gak sih? Ya, itu akan ya kayak tadi marah-marah harga tuh kan susah. Permainan-permainan kan tuh jadi susah jadi. Mungkin ya. Nah, awak ketika berusaha untuk berpikir positif lah sama pemerintah. Ya. Kira-kira kalau itu apa ya? Atau mungkin kalau dibuka masyarakat aku tidak siap misalnya. Bisa jadi atau ya kan lah bisa awak cari atau contoh Ahok gitu yang minta transparan dijegal kan. Nah, jadi agak susah. Jadi itu agak susah bis kalau itu transparan. Tapi bukan tidak mungkin ya, itu kan. Awak sih mensupport ya kalau hal-hal seperti itu, hal-hal yang lebih transparan. Harusnya kan itu antisipasi awal untuk korupsi. Iya nggak sih? Kan semuanya ada transparan. Iya, sebenarnya kalau menurut apa sih masih yakin korupsi kriminal itu kalau sistemnya diperbaiki bisa. Bisa. Kalau bukan sistem bukan solusi, mana negara kok didirikan ya nggak sih? Iya betul. Cuman balik tadi, karena politik itu kan yang kita lihat cuma di permukaan. Di dalam-dalam kan kita nggak tahu. Lobby-lobby politik seperti apa, kekuatan, sandra menyandra, seperti kata berita-berita ya. Ada sandra menyandra politik dan lain-lain kan kita nggak tahu. Oke. Gitu sih paling. Berarti dari nggak ada keterjun politik, kamu kok? Nggak sih, tapi tetap awak sebagai anak muda harus tetap melek politik. Wah nggak bisa pakai, urusan politik mengasih sosok satu, nggak akan ada efek awak. Kapan Dario mau maju jadi anggota DPR? Suasana apa yang membuat Dario mau maju jadi anggota DPR? Kan, enggak memang. Nah kan kau berdandai. Suasana kalau mau dikup bisa maju Wak. Ya, karena ketika pun awak maju, nggak akan selesai bagi awak surang gitu. Ya kan siapa tahu kok, ada ampe orang kayu kadang. Gitu kan.
Iya. Orang elok. Iya. Elok orang sampai orang kok gitu. Elok mana punya piti dan juga butuh orang yang berani bersuara. Nah setelahnya pikir-pikir, Dario bantu kami backup. Coba cari besok lah. Karena ya, kalau saya lebih bagus Wak, sebagai orang-orang di luar yang membantu beberapa kepala daerah atau orang-orang legislatif. Jadi Wak bisa titip gitu. Pak, kok kayak kurang kayak kritikan tadi. Jadi beliau bisa mengaspirasikan di dalam tanpa Wak harus masuk. Betul, Gitu sih menurut Wak lebih bagus. Dan caranya kayak awak anak-anak muda tuh memang harus melek politik karena berdampak ke Wak. Itu jalan-jalan yang berlubang, harga listrik naik, harga bareh naik itu akibat politik kan. Betul. Urusan politik. Harga bawang sampai Padang situ bisa dipengaruhi oleh politik. Makanya Wak memang harus bersuara kalau memang menurut Wak salah ya udah sampaikan kritik dengan baik. Itu kan. Bukan alah, enggak urusan awak. Biasalah enggak ngaruh ke Wak. Itu akibat Anda tidak memilih waktu memilih kemarin. Pilih ya. Itulah dampaknya. Iya sih, tapi kalau pikir-pikir ya banyak masalah nak. Banyak Masalah nak. masalah. Ancak awak obek Dario. Di belakang layar lah nak. Oke. Terakhir Dario, apa plan Dario kamu ke Dario? Apakah masih ingin tetap konten? Iya pastinya Pak tetap nonton karena di belakang Pak masih banyak kan tim yang harus bertahan hidup ya kan. Betul. Paling bisnis ya. Membangun bisnis ke depan karena di media ini kan ada masanya. Betul. Naik turun pasti kan. Betul. Harus ditopang dengan bisnis tapi media tetap jalan. Karena dunia hiburan ini kan tak ada batas pensiun. Oke. Ya kita sebutlah Dario ini seorang influencer gitu ya. Menurut Dario, masih banyak nggak sih peluang bagi anak-anak muda untuk menjadi seperti Dario? Banyak lah, sangat banyak lah. Karena pasar media sosial kan sangat Nggak tambian di Dario ya? besar, sangat besar. Berarti nggak tambian di Dario Project tuh? Bukan nggak tambian, kadang-kadang Mbak ya. Ada yang orang tuh butuhnya tuh nggak di pasar awak gitu. Ya. Butuhnya di pasar orang lain. Betul. Jadi bukan seluruhnya tuh jadi pasar awak, enggak. Masih banyak peluang yang harus. Berarti orang kalau mau jadi influencer gini, itu potensinya masih banyak? Sangat besar. Sangat besar. Setidaknya untuk dirinya sendiri. Oke. Tapi banyak orang mau jadi influencer dan banyak juga yang gagal. Kok pertanyaan terakhir kok, semoga kawan-kawan dapat insight di siko. Apa sih yang membuat mereka gagal menurut Dario? Kenapa mereka nggak survive di menjadi seorang content creator? Boleh beberapa poin. Ya banyak faktor sih sebenarnya. Pertama kurang konsisten ya. Oke. Biasanya kan orang tuh semangat di awal. Terus habis itu padam. Nah itu padam tuh kan banyak faktor. Kadang-kadang ide udah habis. Kadang-kadang mentok di satu tema, nggak jalan, nggak mau mencoba tema lain gitu-gitu sih. Lebih ke situ sih, lebih ke semangat spirit untuk berjuang itu kurang gitu. Karena awak kan sampai di posisi suka berjuang. Atau itu ada hubungannya sama MBG? Itu sih ada hubungannya. Ya, karena kan MBG makan gitu. Aduh bukan MBG. Oke, rasa cukup kali ya. Ya, boleh. Dan next, awak nih bahas apa sama Dario, kawan-kawan boleh kasih masukan dan ya inilah kami, sebenarnya kami berangkat buat keresahan beberapa keresahan kami yang kami sampaikan tadi. Semoga ya pesan dari Dario tadi, kita tuh jangan ndak melek politik gitu tadi ya. Iya. Karena politik tuh sebegitu memberi pengaruh Ke hidup kita. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dario. Sama-sama. Thank you dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Next kita bikin obrolan hal lain lagi nanti episode yang Dario kemarin. Oke, siap. Thank you. Terima kasih saudara-saudaranya, jangan lupa like and subscribe.